Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizlia Diana, NPM 181710070, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Pontianak, Fakultas Hukum Konsentrasi Hukum Perdata. Yang terhormat Ibu Tri Atika Febriani, SHMH selaku pembimbing 1, yang terhormat Ibu Dr. Hazlina SHMM MKN selaku pembimbing 2, yang terhormat Bapak Heru Yudi Kurniawan SHMH selaku penguji 1, yang terhormat Bapak Dr. Gembong Seto Hendro Sudagong SHSPN MKN selaku penguji 2. Baiklah, saya akan menjelaskan isi dari proposal saya yang berjudul Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Landak. Tanah termasuk sumber kekayaan alam yang sangat dibutuhkan setiap manusia, dan tanah mempunyai peran dan fungsi yang penting terhadap manusia dalam penghidupan dan kehidupan, karena tanah adalah tempat bagi manusia melangsungkan kehidupannya, membangun tempat tinggal dan mencari nafkah. Mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan, maka tanah dapat dijadikan sarana kesejahteraan bangsa Indonesia, sehingga perlu campur tangan negara untuk mengaturnya sesuai dengan amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah juga memberi perlindungan hukum tentang pertanahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang sering dikenal dengan UU-PA. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, dengan meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan mengenai penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis. Untuk melakukan pendaftaran tanah untuk pertama kali di Indonesia memiliki dua cara pendaftaran tanah, yakni pendaftaran secara sistematik dan sporadik. Pengaturan mengenai pendaftaran tanah secara sistematik dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Permen ATR BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang mengatur agar pelaksanaan PTSL dapat dilaksanakan dan dipercepat pelaksanaannya untuk seluruh objek di seluruh wilayah Republik Indonesia. PTSL sebagaimana dirumuskan pada pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 6 Tahun 2018 adalah kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Kabupaten Landak merupakan salah satu kabupaten dari 14 kabupaten kota yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Landak terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 dan disahkan tanggal 4 Oktober tahun 1999. Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Landak yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sanggau, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Mempawah, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kuburaya. Luas wilayah Kabupaten Landak yaitu 9.909 km persegi. Kabupaten Landak memiliki 13 kecamatan dengan 5 kelurahan dan 156 desa, jumlah penduduk 404.155 jiwa. Program PTSL sudah dilaksanakan di Kabupaten Landak sejak program dimulai, yaitu tahun 2017. Dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2021, Kantor Pertanahan Kabupaten Landak telah mengeluarkan peta bidang tanah atau PBT sebanyak 50.058 dan sertifikat hak atas tanah atau SHAT sebanyak 48.460 dari 70 desa yang ada di Kabupaten Landak yang sudah mengikuti program ini. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL bertujuan untuk terdaftarnya seluruh bidang tanah di Indonesia termasuk Kabupaten Landak. Dalam proses pendaftaran harus sesuai dengan prosedur yang benar serta persyaratan yang benar pula. Dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di Kabupaten Landak, penulis ingin mengetahui apakah program ini sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan bagaimana pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL serta apa saja kendala yang dihadapi dalam program ini khususnya di Kabupaten Landak. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengemukakan topik yang berjudul Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Landak. Rumusan masalah 1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilakukan melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Landak? 2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Landak? 3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Landak? Tujuan penelitian 1. Untuk mengetahui
pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilakukan melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di kantor pertanahan di Kabupaten Landak. 2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di kantor pertanahan Kabupaten Landak. 3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di kantor pertanahan Kabupaten Landak. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah sumber informasi dan manfaat bagi ilmu pengetahuan hukum di bidang perdata, khususnya mengenai proses pendaftaran tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. 2. Manfaat praktis. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada instansi terkait, yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Landak, mengenai program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan manfaat serta bahan informasi bagi masyarakat mengenai program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Kerangka konsep dan kerangka teoritis. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, penaskahan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian suatu tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL adalah program sertifikat gratis dari pemerintah. PTSL diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap. Peraturan ini mencabut peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pemerintah Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. PTSL adalah program pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia bagi semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar. Berikut ini merupakan pemaparan teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Teori negara hukum menurut Skeltema Resat adalah teori negara hukum yang berlaku di negara Eropa kontinental adalah kepastian hukum, persamaan, demokrasi, pemerintahan yang melayani umum. Persamaan atau equality artinya persamaan hak bagi setiap orang memberi kepada setiap orang apa yang menjadi bagiannya, sehingga keadilan hukum dalam suatu negara hukum yang dipahami sebagai suatu persamaan yang melahirkan prinsip semua orang adalah sama di hadapan hukum dan setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya. Teori kepastian hukum. Menurut Sudikno Martukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa dalam hukum tersebut harus dijalankan dengan baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Teori keadilan. Hukum adalah manifestasi eksternal keadilan, dan keadilan adalah internal autentik dan esensi roh wujud hukum. Sehingga supremasi hukum atau supremacy of law adalah supremasi keadilan atau supremacy of justice, begitu pula sebaliknya. Keduanya adalah hal yang komutatif. Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakan undang-undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. Teori kemanfaatan hukum. Aliran utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Penilaian baik, buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan atau happiness yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah empiris. Empiris merupakan jenis penelitian yang mengkaji ketentuan hukum menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan keadaan sebagaimana adanya suatu kenyataan atau fakta-fakta yang terjadi pada saat dilakukannya penelitian, serta menganalisanya sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik komunikasi langsung. Teknik komunikasi langsung yaitu mengadakan kontak langsung dengan sumber data atau memperoleh data dengan akurat dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada narasumber, yaitu kasih pendaftaran tanah dan warga Kabupaten Landak. Analisis data. Dalam penelitian ini,
Peneliti menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu pengumpulan data tidak menggunakan angka dan tidak mengadakan pengukuran sesuai dengan sifat penelitian yang bersifat deskriptif, sehingga pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan komunikasi langsung, yaitu dengan cara mengadakan wawancara. Data yang diperoleh menurut fakta yang sebenarnya sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Sumber data yang perlu digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama, yaitu dari responden dan narasumber. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, buku-buku, serta hasil penelitian yang relevan. Bahan hukum primer yaitu 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. B. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang mendukung bahan hukum primer, yaitu buku-buku, jurnal, artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian penulis. Sistematika penulisan. Bab 1. Memuat latar belakang, rumus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2. Menjelaskan tentang tinjauan pustaka dan teori-teori yang berkaitan dengan rumusan masalah, yaitu teori negara hukum, teori kepastian hukum, teori keadilan, dan teori kemanfaatan. Menjelaskan mengenai pendaftaran tanah secara umum dan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Bab 3. Menjelaskan tentang pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Landak. Bab 4. Menjelaskan kendala apa yang dihadapi dan upaya apa untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Landak. Bab 5. Penutup terdiri atas kesimpulan dan saran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.